yang dikatakan oleh Mbah Kong juga, bahwasanya ketika usahakaku murah kok njaluk sekti, wong ibarate sing larange durung mesti nek sekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budaya. Dulur-dulur Etnik TV, alhamdulillah kita sudah melalui beberapa hari bulan suci Ramadan ini. Ya alhamdulillah tetap semangat juga, dan kita harus wajib menjalankannya dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Harapan saya dulur-dulur TV khususnya, ya memang dengan situasi seperti ini tidak mudah sebenarnya. Kita menjalani aktivitas apapun itu sebenarnya tidak mudah, karena ya dibayang-bayangi dengan hal-hal yang kurang begitu menyenangkan memangnya di dalam pandemi ini. Tetapi himbauan saya dulur-dulur TV, kita tetap waspada, tetap ya harus ikhtiar juga, harus berdoa juga. Ya semoga saja ikhtiar kita dan doa kita khususnya di bulan suci Ramadan ini kita nanti lebih khusyuk kembali dan akan terkabul, dan semoga pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Nah, dulur-dulur TV, spesial edisi bulan Ramadan, tentunya saya akan membabar beberapa pusaka ageman saya, Jalak Sumelang Gandring. Dulur-dulur NTV, Jalak Sumelang Gandring ini saya dapatkan sudah lama, ini hampir 4 tahunan lebih. Pusaka ini mengingatkan saya ini kepada salah satu kendaraan bermotor saya. Karena kenapa? Itu adalah salah satu bentuk mahar saya pada waktu mengambil pusakanya. Sebenarnya tidak hanya di Jalak Sumelang Gandring, dulur-dulur NTV, ada dua pusaka itu. Kemarin sudah pernah saya babar di salah satu channel teman, yakni adalah di indonesia.co.id. Sebenarnya saya tidak akan membabar pusaka ini, tetapi mengingat ini adalah momen-momen tertentu, maka dari itu saya spesialkan buat panjenengan, khususnya penggemar Etnik TV, dibuat untuk edukasi, kita buat untuk sarasian juga, ya biar kita semakin semangat untuk menggemari sebuah tosanaji. Dulur-dulur TV, kenapa dulu itu ibaratnya kan kebanyakan gini ya, ada beberapa teman juga masih bingung ketika kita di situ ujub masalah pemaharan. Ada beberapa hal yang saya kurang mengerti juga, dan ini adalah sesuai yang dikatakan oleh Mbah Kong juga, bahwasanya ketika usahakaku murah kok njaluk sekti, wong ibarate sing larange durung mesti nek sekti.
Dan saya sarujuk sekali pendapat Mbah Kung. Maksudnya apa? Kemarin ada salah satu yang ada di forum itu saya baca, mahar 300.000 ingin sabuk inten yang sepuh. Lah ini loh, kebingungan saya itu gimana ya? Sebenarnya kan di video-video saya sebelumnya juga banyak, apakah memang kurang mengerti tentang pusaka atau gimana? Apalagi kan ketika kita berbicara pusaka sabuk inten sepuh dengan mahar 300.000 itu sangat amat aneh. Makanya ya tidak masalah ketika panjenengan memang dapat pusaka, tetapi dulur-dulur kok kayaknya mustahil ya. Soalnya selama ini saya berkecimpung di dunia pusaka, kok saya belum menemui ketika ada pusaka sabuk inten sepuh dengan mahar 300.000. Saya ini sebenarnya bingung mau seperti apa itu, karena secara garis besar pusaka itu kan sudah saya garis bawahi kan dulu-dulu, bahwasanya ada pusaka yang untuk hiasan, ya toh, untuk pajangan, terus di situ nanti ya untuk suguhan, untuk ageman, kan seperti itu. Jadi ya panjenengan coba dulu, jangan kok langsung cari sabuk inten sepuh mahar dengan mahar 300.000 itu di forum apa. Kalau saya sendiri sebenarnya ya secara etika malu sebenarnya itu. Dan masih banyak yang lain, tidak hanya itu saja, karena ya terus nanti yang komen kan juga banyak toh. Yang komen itu banyak, ya komennya ya pasti dia tidak membangun intinya. Nah dulu NTV ini loh gini loh, mungkin panjenengan masih awam di dunia pusaka, oke lah, saya memaklumi hal tersebut, sangat amat memaklumi. Cuman panjenengan juga harus ibaratnya apa ya, mempunyai rasa untuk belajar dulu. Sebenarnya apa pusaka itu? Sebenarnya apa tosanaji itu? Jadi nanti biar tidak ibaratnya diguyu ataupun di apa ya lucu nanti ketika kita sudah terjun ke forum terus akhirnya ternyata kurang pas dengan apa yang kita posting. Makanya belajar di dalam dunia tosanaji itu penting sekali. Yaitu loh, untuk mendasari panjenengan ketika panjenengan mau yang pertama kalinya, apa toh sebenarnya yang harus saya ketahui ketika saya masih di ranah pemula untuk belajar sebuah tosanaji. Saya sangat amat memaklumi dan saya sangat amat mengapresiasi niat panjenengan. Cuma itu belum belum benar, karena panjenengan masih awam dan belum tahu detailnya, kok langsung ingin sebuah pusaka sabuk inten dengan mahar 300 ataupun yang lainnya. Ada jangkung kemarin juga seperti itu, maharnya minta 300.000 terus loh. Nah terus 300.000 itu yang bagaimana? Yang sepuh. Terus akhirnya di situ dapat pusakanya jangkung. Nah setelah dapat itu kok masih ditanyakan lagi kepada saya, Gus pusaka ini gimana? Gawang sudah ibaratnya sudah tahu loh pusakanya di mahar 300. Lah mau gimana?
Jangan tanyakan hal yang lebih ketika panjenengan memahari sebuah pusaka yang maharnya 300.000. Sangat lucu sekali ketika panjenengan mengembalikan kepada saya, suruh menangguh, suruh melihat Yoninya dan sebagainya ketika panjenengan memahari pusaka 300.000. Akhirnya saya tidak balas, karena bagi saya yo kok koyo ngono nemen, kok seperti itu kan ya bagi saya ya, walaupun saya sendiri terus ini saya masih pemula dan juga masih tahap belajar, cuman ya saya tahu etikanya seperti apa ketika kita menghadapi sebuah pusaka. Jadi seperti itu yang saya wanti-wanti dulur-dulur TV, hati-hati, apalagi sekarang ya toh, sekarang ini di dunia online khususnya di Facebook ataupun di hal yang lain masih banyak terjadi penipuan-penipuan. Masih banyak, saya hampir setiap hari mendapatkan kasus penipuan di dalam Facebook untuk forum jual beli. Jadi hati-hati, sudah saya wanti-wanti untuk rekber. Kalau tidak rekber, percayakan dulu kepada orangnya. Mungkin orangnya, oh ya temannya banyak dulu. Kalau sudah temannya banyak, postingannya pusaka juga sudah banyak di wall pribadinya, di add mau. Terus misalkan kalau panjenengan sudah tidak percaya lagi, panjenengan minta rekber kepada admin yang ada di grup tersebut. Nah, itu adalah jalan satu-satunya agar amanah. Kalau tidak mau rekber, jangan diladeni, wes berhenti ya. Nanti resikonya panjenengan tanggung. Makanya di forum manapun, di grup manapun, usahakan rekber ketika pemaharan pusaka. Tetapi kalau panjenengan sudah tahu orangnya, sudah genah, ibaratnya oh ini saya sudah kenal, tidak masalah, tidak masalah. Sudah kenal tidak masalah, sering bertransaksi ya. Kalau di situ itu gini loh turut-turut ini, ada pusaka yang sepuh terus bagus, ibaratnya seperti itu, kok mari kok aneh, kok kayak gini, kok ya gak mungkin lah itu loh. Kadang-kadang ya pusakanya bagus, ternyata dikirim bukan pusaka itu juga ada. Makanya hati-hati, apalagi dengan keadaan seperti ini. Nah dulur-dulur NTV, saya akan kembali lagi ke pusaka saya, yakni ageman saya ini adalah Jalak Sumelang Gandring. Jujur saja pusaka ini saya dapatkan dulu dengan mahar 1 sepeda motor, tetapi memang privasi sekali. Kepada siapa saya tidak akan ingin babar, karena orangnya juga tidak ingin dipublikasikan. Terus digawe diwego, sebenarnya ini juga tidak akan terlalu saya expose dulur-dulur, karena ya mengingat ini buat edukasi saja. Jadi seperti itu. Saya akan tunjukkan dulur-dulur TV pusakanya. Nah ini adalah pusakanya. Kita akan mengenal prabotnya dulu. Prabotnya ini adalah kayunya menggunakan warongkonya ya. Warongkonya menggunakan kayu-kayu trembalu. Nah, ini adalah kayu trembalunya. Dan langgamnya apa? Di sini dengan capu. Ada yang bilang capu, ada yang bilang Jawa Timuran. Jadi seperti itu. Terus ini mendaknya sepuh emas, pendoknya perak, handle-nya tayuman. Ini adalah salah satu pusaka ageman saya pribadi. Jadi seperti itu. Pusaka ini sudah pernah saya bawa ke salah satu Pinisco juga. Dia juga awalnya saya ingin membabar bagaimana bobo ini pusaka ini, terus akhirnya yo memang benar sarujuk seperti
apa yang saya rasakan bahwasanya pusaka ini itu dulu itu memang letaknya di abdi dalem ataupun pusaka ningrat. Pusaka ningrat, pusaka untuk kaum bangsawan. Jadi saya rujuk sekali, terus akhirnya ya wis Gus, ibaratnya ya dirawat dengan sesuai dengan pakemnya. Jadi bagaimana kita merawat sebuah pusaka yang ageman, bagaimana kita merawat sebuah pusaka harian, jadi seperti itu. Yes, alhamdulillah, dulur-dulur, saya saya pun juga merawatnya dengan ketulusan hati juga, dengan pakem juga. Nah, saya akan tunjukkan bilahnya. Ini adalah bilahnya, dulur-dulur TV. Jalak Sumelang Gandring. Apa rinciannya, Gus? Rinciannya ya, di sini gandenya lugas, terus pijetan, terus tikel alisnya terus, jadi tegas sekali ya, tikel alisnya tegas, terus ododo mulai dari bawah sampai ujung ada ododonya. Terus yang bagian atas ini namanya buntut tumo. Terus grenengnya di sini ada ripandan ataupun tingil di bagian greneng. Nah, grenengnya indah sekali. Nah, ini dulur-dulur NTV, inilah pusaka Jalak Sumelang Gandring. Ini itu bukan pamor, tetapi lebih kelipatan. Lipatannya luar biasa, besinya lumer, pulen ngelempung. Jadi bahasanya seperti itu, bukan pamor, tetapi juga ada yang ibaratnya Bini Sepo juga ada yang mengatakan ini adalah pamor, tetapi kalau pribadi saya sendiri ini adalah tempat lipatan dari besi, dari wojo. Ini wojo, jadi bilahnya ini bahasanya ngijo, jadi hijau sekali. Terus lipatan-lipatannya padat sekali. Akhirnya ada sebut mulu ketek. Jadi inilah pusaka Jalak Sumelang Gandring mulu ketek. Nah, jadi besinya hijau sekali, hijau. Saking padatnya lipatannya, dan kita ketahui bahwasanya pusaka yang tek-tek seperti itu pusaka yang dari bahannya wojonya lebih banyak daripada besinya. Nah, jadi seperti ini. Ini gagah sekali. Jadi pusaka yang ini juga salah satu pendapat dari teman senior, bahwasanya pusaka yang ngulu ketek itu sekarang sudah langka untuk dijumpai. Langka untuk dijumpai pusaka ngulu ketek. Nah, yang ini ibaratnya tempaannya bagus, lipatannya bagus. Jadi dari proses pembuatannya sudah sangat amat luar biasa. Nah, sekarang kita ke tangguh. Nah, ini juga yang menjadikan perbincangan banyak sekali. Atau mungkin ya Mageti 2 ataupun Mageti 3.
Kalau Magethi 1 tidak seperti ini. Tetapi juga banyak yang bilang, kemarin pernah saya buat status ya, ini di tantangan, tidak usah menyampaikan ricikan, langsung difoto jebret, ambil sebagus mungkin. Jadi seperti itu. Nah, ini ada yang bilang HB, ya tidak masalah, tidak masalah. Tapi ya yang jelas ini adalah pusaka yang memang saya gemari sekali. Mibawani sekali. Ketika dipakai di dalam acara tertentu ya, wah, kok isi eneng Gus pusaka kaya ngene. Jadi seperti itu. Pernah ditanteng kok isi eneng pusaka kaya. Ya wis, yang namanya pusaka itu adalah mencari majikannya dulu berarti. Jadi apapun, kalau saya itu sebenarnya kalau urusan mahar itu nomor sekian, yang penting itu pusaka itu memang berjodoh dengan saya atau tidak. Walaupun pusaka ini bagus gitu, terus ibaratnya dingehno ae. Terus kalau memang itu bukan hak saya untuk memiliki ataupun untuk memajikani, yo tidak akan saya rawat. Kan seperti itu. Tetapi kalau di situ pusaka ini biasa ibaratnya, loh, tetapi di situ memang ada keterkaitan masalah jodoh, yo wis tetap saya akan rawat. Sama halnya juga seperti ini, ada pusaka bagus mahal, ya jodoh, nah, juga tidak masalah. Makanya yang penting itu adalah pusaka harus ditentukan dulu, jangan hanya unsur pemaharan saja, tetapi juga harus melalui spiritual. Jadi seperti itu. Nah, pusaka Agama Dulur-Duluran TV itu perawatannya beda loh. Jangan samakan perawatan antara pusaka yang harian, yang dibuat harian itu dengan pusaka agama. Lalu bagaimana perawatannya Gus? Lah ini loh, yang saya tidak tidak ingin, ya bukan kok tidak ingin membabar sih, tetapi ya itu pribadi saja. Jadi kalau panjenengan mungkin ya pengen bagaimana tahu, ya otomatis nanti pribadi saja lewat WA. Yang penting panjenengan tahu dulu bahwasannya panjenengan itu memang mempunyai pusaka ageman atau tidak, atau itu adalah pusaka kelas harian. Jadi untuk perawatannya tidak sama, misalnya gini-gini itu tidak sama. Jadi seperti itu. Nah, dulur-dulur NEK TV, tentunya ketika kita sudah memberanikan diri untuk mengenal sebuah pusaka, itu ojo nanggung. Maksudnya gimana? Ketika kita memang kita harus jujur. Kalau ingin mengerti tentang pusaka itu harus jujur. Kayak ngomong, misalkan, Gus, saya sudah punya pusaka berapa 10 misalkan. Pusakanya seperti ini loh, lah kan kelihatan, oh pusakamu sih kayak gini. Jadi yang perlu sampean cari lagi yang ini. Tetapi ya seperti itu dulur-dulur. Ketika nanti pusaka di panjenengan mungkin kok masih ranah-ranah biasa, ya wis berhentikan untuk ibaratnya mempelajari yang biasa dulu. Tetapi panjenengan juga mulai mengenal lagi yang dari tangguh bener, langgam bener, pateme bener, eranya bener, sepuh. Jadi jangan hanya serta-merta panjenengan memahari yang untuk harian saja. Karena suatu saat dulur-dulur NEK, panjenengan nanti akan mengalami ternyata pusakaku kok yang isi koyong ini yo. Jadi seperti itu. Apalagi sekarang ya. Pusaka sekarang ini itu untuk mencari tangguh yang sepuh, selain sudah sulit, maharnya ya sudah istimewa sekali. Gitu loh. Makanya kalau pribadi saya sendiri,
ketika saya sudah mendapatkan wejangan dari bini sepuh tersebut, lebih baik saya menabung. Terus nanti ketika memang dasaran, ingat dasaran itu adalah brojol tilam sari tilam upe. Suatu saat nanti di segmen berikutnya saya akan kasih tahu mengenai 3 pusaka tersebut ya, Dulur-dulur TV. Nanti saya akan babar. Itu adalah dasaran, dan dasaran itu wajib bener. Gitu loh, wajib bener. Yang palingnya dasaran itu wajib bener. Wajib bener apa? Bener dapure, bener tangguhe jelas. Seperti itu. Tidak ngawur. Yo pakem-pakem tenang. Itu untuk dasaran. Jadi makanya panjenengan juga harus lebih mengerti lagi tentang ketika kita menggemari sebuah tosanaji. Itu penting sekali. Karena juga ada banyak yang hanya unsur pemaharan saja. Jadi aku pengen ku apa kuwi jenenge, misalkan pengen ku sengkelat atau pengen ku sabu inten. Jangan miturut pengen. Ndak masalah. Panjenengan memahari, sudah dimahari ndak masalah. Tetapi ketika panjenengan sudah seperti itu terus ingin beranjak ke pusaka yang lain. Nah, ini loh. Panjenengan ibaratnya ya tahu dulu apa sih dasarannya ketika kita mengenal sebuah pusaka itu. Seperti itu. Nanti baru ke dapur-dapur yang lain. Jadi biar runtut dan enak. Itu yang terpenting. Jadi tidak hanya unsur pemaharan saja, terus nanti ketika penyimpanan yomin angger nyimpen. Nah, itu yang kurang saruju. Bahkan di dalam penyimpanannya pun kan juga khusus, tidak hanya angger nyimpen ini seperti itu. Bahkan ada salah satu penggemar NTTV juga menemui saya, itu membawa 2 pusaka Putut Sajen, yang satu Sombro Pajajaran Pijetan. Terus nah di situ sudah tidak kerumat selama 28 tahun. Yang Sombro sudah gerwipis sudah ada yang bolong, tapi begitu bagus sekali. Terus saya bilang, Mbak ini Mas, terus saya bilang, Mas ini pusakanya bagus ya, dirawat kembali perabotnya, nanti saya akan tayuh ingin ganti perabot atau tidak dan sebagainya. Akhirnya semuanya sudah mulai proses pergantian perabot, sudah saya jamaskan, sudah bagus sekali, mau diberikan kotak biar jadi satu. Nah seperti itu loh. Itu adalah salah satu. Itu tinggalan karena sudah lama, terus beliau ingin lebih mengenal pusaka, saking senengi tanya-tanya, terus ada sebuah tinggalan pusaka itu ya dirawat. Terus bagaimana untuk dasarannya, saya bilang seperti itu. Kalau panjenengan sudah berkeluarga apa belum. Nah kalau panjenengan belum berkeluarga 3 dulu enggak masalah. Nah seperti itu. Tapi nanti kalau sudah berkeluarga harus dijangkepi 5 apa saja nanti. Nah seperti itu. Jadi tidak secara langsung. Yang penting adalah belajar dulu. Jadi seperti itu. Nah, Dulur-dulur TV, ini sedikit babaran di bulan suci Ramadan ini. Tetap kita harus kuat puasanya, jangan mampir sana mampir sini. Kita harus kuat ya di era seperti ini, di kondisi seperti ini, walaupun kurang ibaratnya kurang mendukung situasinya, tetap kita harus tetap semangat. Nah, terima kasih Dulur-dulur TV. Semoga dengan adanya pusaka Jalak Sumelang Gandring ya kita lebih lagi mengerti tentang sebuah pusaka. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam milenial ngaji budaya.